dipilih oleh gembala kita langkah terakhir. Saudara kalau mendengar langkah terakhir jangan pikir mau mati, bukan begitu. Langkah terakhir itu artinya begini, ujung dari perjalanan hidup kita itu menghasilkan apa? Saya ajak saudara untuk mikir ya. Siapa masih ingat perumpamaan orang yang punya kebun anggur yang Tuhan Yesus pernah ajarkan? Ya, ini lupa dari Semarang adanya di juga. Ada yang masuk pagi, ngomong aja jam 8 kerja. Jam 10 ada yang masuk lagi ikut kerja. Masih ada perumpamaan itu. Oh, dari Ngawi juga ada, lupa. Lalu ada masuk jam 12 kerja juga. Ada masuk yang jam 3 sore. Nah, ada yang masuk terakhir hanya kerja 1 jam. Gajinya sama atau beda? Sama. Aneh bukan? Secara logika, kalau kita mikir duit, pasti Tuhan itu gak adil. Loh, maksudnya kerjanya dari pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Gajinya sama dengan yang masuk jam 10, masuk jam 12, masuk jam 3, dan yang masuk jam 4 sore kerja cuma 1 jam. Kok gajinya sama? Lama juga saya merenungkan. Nah, itulah langkah terakhir kita. Ternyata yang Tuhan nilai bukan gajinya. Apa hasilnya? Nah, ini yang kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin ketahuan rahasia. Kamu sudah disum yang Kristus apa saja? Ternyata yang Tuhan Yesus lihat dari hidup kita itu bukan berapa lama kita bekerja, tapi hasilnya. Nah, ternyata yang kerja dari jam 8, jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 4 hasilnya sama. Maka itu karena hasilnya sama, wajar gak kalau digaji sama? Loh, saya tanya, wajar gak kalau digaji sama? Nah, itu yang Tuhan Yesus maksud. Maka itu tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa sombong. Oh, aku sekian tahun melayani Tuhan. Oh, aku sekian puluh tahun melayani Tuhan. Oh, kamu semua belum lahir itu, aku sudah melayani Tuhan. Nah, ternyata bagi Tuhan yang punya ladang pekerjaan luas ini, bukan berapa lamanya, hasilnya itu. Bagi pekerja dan bagi bos, ya, siapa yang berhak menilai hasil? Betul, pintar semua. Karyawan tidak boleh menentukan hasil. Betul atau salah? Nah, kira-kira kalau karyawan ikut menentukan hasil, diapakan karyawan dia? Pecat saja. Nggak boleh. Nah, maka itu dalam perumpamaan itu kita kan hamba, nggak boleh protes kepada bos mau digaji berapa saja, karena dia yang menilai hasil kita seberapa. Nah, bagaimana caranya supaya pada akhirnya nanti semua kita dapat penilaian yang benar di hati dan pandangan Tuhan pemilik pekerjaan itu? Ternyata cuma satu jawabannya. Sebelum saya beri jawaban, saya beri beberapa contoh. Apalagi kita di kota-kota kecil ya, kalau Jakarta, Surabaya, kota besar begitu ya, ini jarang terjadi. Pernah
pernah dengar di kampung-kampung, di desa-desa ada kerja bakti? Pernah tahu? Nah, di dalam prinsip kerja bakti, secara garis besar pasti ada dua golongan orang. Golongan yang pertama itu memang serius, mau ya ikut membersihkan kampung kita, daerah kita, serius kerja. Dan orang seperti ini pasti tahu yang mau dikerjakan itu apa. Nah, sekarang perhatikan golongan kedua, kelompok kedua. Sejak datang pagi, wah ribut sudah. Ayo, bawa ini, bawa itu. Kelihatan lari sana, kelihatan lari ke sini. Tapi gak ada hasilnya. Cuma wira-wiri begitu, kelihatan sok sibuk. Ada gak orang kayak begitu? Loh, saya tanya cepetan jawab. Wih, kalau dia tuh sibuknya minta ampun, tapi merusoi malah. Betul? Setuju? Malah bikin repot. Yang serius tadi keganggu. Nah, kenapa kok ada orang seperti itu? Ada dua motivasi. Satu, sombong supaya kelihatan orang sibuk, padahal gak sibuk, malah merusoi. Yang kedua, ini yang penting, mereka datang ke kerja bakti itu tanpa tahu yang mau dikerjakan apa. Jadi supaya hasil akhir hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, maka sebagai saya istilahkan karyawan perusahaan kerajaan surga ini, saudara dan saya harus tahu kita ini ditunjuk oleh pemilik pekerjaan itu di bagian apa, di bidang apa. Betul? Kalau ini terjadi, begitu kita tahu, kalau istilah manajemen, job description, pendelegasian tugas, pembagian tugas. Saya nggak tahu sekarang ini masih ada nggak di kota-kota kecil kayak Nganjuk gitu ya. Dulu ya masih, kalau misalnya ada orang buat acara pesta ya nggak harus mantu. Biasanya zaman dulu ya kan dibagikan makanan itu, betul? Per piring itu repotnya luar biasa, Ustaz. Ya kalau ingat zaman dulu itu, mereka harus punya piring berapa banyak. Misalnya undangan 400, itu piring nggak bisa 400, betul? Bisa 3 kali lipatnya. Karena makanan menu pertama keluar, menu kedua sudah disiapkan 400 piring lagi. Makanan pertama sudah selesai, piring kotor dikumpulkan, dicuci untuk ganti nanti buat yang menu ketiga. Ngerti nggak zaman dulu dia? Saya lihat kalau itu, orang kerja itu banyaknya luar biasa. Nah, pemimpinnya kan bagi tugas. Siapa bagian ngeracik ini, siapa bagian ngeracik itu, siapa bagian ngumpulin, siapa bagian bagi, siapa begitu. Lo betul tidak? Nah, bayangkan kalau orangnya 600, piringnya 400, yang bagi itu loh. Tapi yang 400 gak ngerti apa, pecah kabeh piring-piring. Betul? Rumpiang waduh gak karuan. Karena kelihatan sibuk, tapi malah ngaco. Maka itu, untuk bisa mengerti langkah terakhir kita seperti apa, kita lihat ayat pertama, Efesus 5 ayat 17. Kita lihat Efesus 5 ayat 17. Tuhan gak minta macam-macam kok kepada kita. Tuhan gak minta kita doa sekian jam sehari. Enggak. Tuhan tahu kalau kelamaan berdoa malah gak kerja. Betul tidak? Maka itu jangan sombong ya, karena saya sendiri melihat ada beberapa gereja diajari doa pagi minimal 4 jam. Nah, terus ketika saya ketemu, kamu doa berapa jam? Tuh, sak jam iso, wis lumayan.
tapi kalah aku 2 jam. Kira-kira 2 jam, kalah aku 3 jam. Ngerti ilustrasi ini? Akhirnya kan kita jadi sombong karena doanya siapa paling lama. Nah patokannya, nah ini yang salah konsep. Ingat di Getsemani, Tuhan Yesus bilang, masa kamu gak bisa bertahan 1 jam aja doa dengan aku? Nah ternyata itu jadi patokan, padahal bukan itu maksud Tuhan Yesus. Jadi gak ada doa minimal 1 jam, itu gak ada. Waktu itu hanya keadaan yang sangat mendesak, waktunya sudah mepet, yang akan menangkap Yesus sudah dekat. Maka itu Tuhan Yesus ketakutan. Gak pernah loh Tuhan berkata, aku ini sedang ketakutan seperti mau mati rasanya. Bayangkan Tuhan Yesus saja bisa ketakutan sampai mau mati. Kita ini kalau ketakutan paling-paling ngompol. Betul enggak? Ini ketakutan sampai mau mati itu gak bisa bayangkan. Wih, takutnya kayak apa? Loh, betul tidak? Maka itu temani aku 1 jam aja. Jadi kata 1 jam itu tidak patokan. Kalau kita sembahyang minimal 1 jam. Kenapa saya berani ngomong ini? Maaf, saya belum baca dulu Efesus 5. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah ngomong, hei, kalau kamu sembahyang jangan kayak ahli Taurat orang Farisi. Kata-katanya diulang-ulang. Masih ingat dia ngomong begitu? Jadi dia suka nggak kita kalau doa diulang-ulang kata-katanya? Kayak kaset rusak zaman dulu. Dia nggak suka. Nah, saya itu pernah ngetes. Coba tesnya anak-anak muda juga pakai stopwatch atau timer. Saya itu pernah hitung doa berapa lama yang kalimatnya nggak terulang lagi. Saya coba berkali-kali, maksimal 7 menit juga. Itu nggak terulang. Setelah menit ke-8 balik menit. Loh, ngerti nggak? Coba saudara tes. Kalau saya 7 menit, nah saya tidak tahu sekarang berapa menit. Yang di rumah bisa ngetes juga ya. Nah kalau doa yang nggak boleh diulang-ulang, saya nggak tahu sekarang, itu maksimal 7 menit ulang lagi. Nah kalau doa 1 jam, sih diomong nopo. Ngerti? Apalagi doa yang dipakai oleh gereja, itu doa yang dipakai oleh semua agama. Apa isi doa? Cuma 3 hal: minta, nyuruh, lapor. Kita ngomongnya sebenarnya, Tuhan tolong berkati ini. Terus Tuhan disuruh ini, disuruh itu. Lapor anak kami sakit Tuhan, kucing kami sakit Tuhan, tolong Tuhan. Loh iya atau tidak? Nah kalau doanya cuma minta, nyuruh, lapor, sak jam itu Tuhan kok suruh apa? Ngerti kalimat ini? Oke, terima kasih. Mati dulu. Bagaimana ini dia manusia mati dulu ya. Saya punya ilustrasi lagi supaya tahu langkah terakhir ini bagaimana gitu loh. Kalau kita punya pembantu di rumah, bayar apa orang? Lu saya tanya, dibayar apa enggak? Bayar. Enggak berani enggak bayar, lapor naker ya. Setelah kita bayar, kita beri apa pembantu itu? Tugas. Ada perintah, ada kerjaan. Setelah kita beri tugas, kita beri perintah, terus kita ngapain? Kayak gak punya pembantu aja. Terus kita apain? Cek. Kerjanya betul atau tidak. Kalau kerjanya nggak betul, kita apain lagi? Kejar terus. Marah. Setelah marah, nggak betul juga, pecat. Cari ganti baru. Pasti kita ngomong, kami sudah bayar kamu loh, kenapa kerjamu nggak betul? Jujur loh, saya minta semua jujur, termasuk yang di rumah. Sadar nggak? Banyak di antara kita memperlakukan itu kepada Tuhan Yesus. Aku sudah beri
20-an loh Tuhan. Persembahanku ini ajak loh Tuhan. Terus kita cek yang kita suruh, Tuhan tolong anak saya lulus sekolah, Tuhan supaya toko saya laris, Tuhan supaya ini. Terus kita cek, kenapa Tuhan gak kerja? Loh, jawaban saya tanya, sadar gak kita pernah memperlakukan Tuhan seperti pembantu kita yang suka ungkit-ungkit persembahannya perpuluhan? Loh, jawaban siapa tidak? Kurang ajar tenang. Loh, ini loh konsep yang salah. Karena doa adalah minta nyuruh lapor. Padahal Tuhan bilang kita ini teman sekerja. Ya betul? Kalau teman sekerja gimana konsep dan prakteknya? Teman sekerja gimana? Kerja bareng. Betul? Nggak bisa yang satu lipat tangan nyuruh-nyuruh. Contoh lagi, yang betul Tuhan Yesus ngomong sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Yang tertulis, cepatan jawab. Sembuhkan orang sakit. Yang kita lakukan, nah, tahu nggak arti kata mari kita doakan? Mari kita doakan. 100% kalimat mari kita doakan, kita ini nunggu Tuhan. Sebelum dia terangkat ke surga 2000 tahun lebih yang lalu, dia sudah perintah kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa muridku. Nah, yang memberi perintah mau datang, tapi yang diperintah, memerintah yang memberi perintah, selamatkan desa itu, selamatkan orang ini. Nah, ada kompon-komponan sing kerja sapa? Betul? Kalau saling nyuruh, Tuhan nyuruh kita selamatkan, kita nyuruh balik selamatkan. Terus ini sapa sing kerja? Yang ini enggak contoh. Sembuhkan orang sakit, bukan doakan. Nanti gimana? Aku bukan dokter kok. Gampang. Tanyakan orang itu punya BPJS apa orang. Kalau nggak punya, ya kita bayarin, buatkan BPJS. Nah, si medit pasti pura-pura budek. Maaf. Yang pelit langsung pura-pura kuli kalau dengar itu. Nah, yang tersinggung itu yang maka ini contoh-contoh sehari-hari yang kita lakukan. Jadi betul, tidak sedikit orang Kristen memperlakukan Yesus seperti pembantunya. Harus dibantu. Loh, jawab dia apa tidak? Jahat sekali. Hal berikut, kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, kan begitu maunya, bukan? Banyak lagu-lagu mujizat itu nyata apabila kita berdoa mujizat terjadi. Belum tentu. Coba jawab. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, yang jadi Tuhan akhirnya siapa? Ya jawaban saya tanya kok. Kalau semua doa kita paksa Tuhan jawab, yang jadi Tuhan akhirnya siapa? Kurang ajar lagi kita ini. Maka itu rekan sekerja itu harus kerja bareng. Contoh lain, saudara tahu gak keluarga A mau cerai? Mari kita doakan. Ayo, biasanya doanya gimana? Awas gak jawab. Pinter doa gitu. Kalau saya pakai kata pinter merintah Tuhan, kok pura-pura lupa. Awas. Keluarga A mau cerai, mari kita doakan. Biasanya doa kita gimana? Cepetan lah, jangan pura-pura dosa, pura-pura. Biasanya doa kita bagaimana? Anda, gimana biasanya doa? Cepetan.
supaya tidak jadi bercerai. Supaya nggak jadi cerai, masih halus juga begitu. Apa? Ya Tuhan tolong supaya nggak jadi cerai. Ayo kita tanya orang perceraian dalam nama Yesus. Itu salah. Salahnya di mana? Kok nyuruh Tuhan supaya orang itu nggak cerai? Yang mau cerai mereka kok. Aku nggak seneng. Ya betul nggak? Loh, yang mau cerai mereka kenapa kamu marah-marah aku? Roh perceraian pergi. Itu salah. Firman-Nya jelas, sebab aku Yahweh Tuhan membenci perceraian. Malaikat Tuhan. Jadi jangan beritahu Tuhan supaya nggak cerai. Kalau Tuhan model saya orang Surabaya, terus bawa bentak-bentak pendasmu pun. Maaf ya. Terus kebian aku gak kesana ngomong pegatan, gak kompak mereka. Maaf. Jadi jangan nyuruh Tuhan supaya mereka nggak cerai. Lalu bagaimana kalau kita dengar ada orang mau cerai? Kita datangi mereka berdua, ajak duduk, bacakan firman tentang peraturan suami itu harus bagaimana, istri harus bagaimana. Bukakan firman, lalu kita tanya, mana yang kalian langgar? Oh ini, oh ini. Mau bertobat tidak? Lakukan firman. Nah setelah mereka dua sadar, baru kita Tuhan jamah hati supaya lembut, mengampuni, dan mereka mau melakukan firman ini. Itu yang namanya kerja sama. Artinya kerja sama-sama. Bukan kita merintah Tuhan untuk tolong orang itu nggak cerai. Mengerti? Ada orang sakit, mari kita doakan. Langsung nggak pakai tanya, enggak sih mungkin kepalanya diputar-putar, terus dibok-bok, malah lorong itu. Yang tadinya orang ngeluh jadi ngeluh, karena enggak sih dibok-bok. Aduh, maaf ya, yang nggak ngerti bahasa Jawa maafkan saya. Nggak penting itu bosan, banyak saja. Jadi sebelum kita doakan orang sakit, pakai teori kedokteran. 80% menurut dunia kedokteran, orang sakit itu boro-boro cuangkeming geragas. Lu betul atau salah? Mulut rakus itu penyebab utama penyakit. Lu jawaban jangan tersinggung. Ya sudah. Maka itu dokter kalau kedatangan pasien, pertanyaan pertama, kamu buat duit berapa? Dokter mata duitan ini. Dokter kalau didatangi pasien pasti tanya, maaf ya Pak, Bu, pola makannya bagaimana? Asam lambung tahu? Bahasa Inggrisnya GERD, singkat orang pola lihat. Asam lambung. Itu bukan virus, bukan bakteri. Itu karena mulut rakus. Sudah ngerti lambungnya lemah, lombok dipangan 1 kilo sekilo. Nah kalau perih lambungnya, yuk kurung-kurung geragas gitu aja tuh. Betul? Kolesterol itu nggak salah, kolesterol itu bagus menciptakan. 90% penyebab kolesterol tinggi ternyata bukan lemak, gula. Catatan ini. Gula itu ternyata racun. Catat. Jadi ketika orang minum gula, bayangkan minum kopi pakai gula, itu jenenge kolak. Kopi itu harus pahit. Oh nggak amin juga. Maka itu kopi manis itu jadi nggak sehat. Lo pahit deh, nyosok ngombe kopi, ngombe kopi jadi pahit kok. Begitu pola teh tawar itu jauh lebih bagus. Jadi gula itu kalau masuk ke tubuh, dia akan nempel di dinding pembuluh darah dan itu jadi luka. Nah ketika luka ada lemak masuk, lemaknya nyangkut ke pembuluh darah, itu jadi penyumbatan. Maka itu Alkitab itu satu-satunya buku di dunia, satu-satunya
yang membicarakan, menuliskan pola hidup sehat. Dan Tuhan sudah memberikan peraturan. Yang ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Dan cuma masalahnya, semua yang Tuhan larang itu sih enak-enak. Betul atau tidak? Coba yang dilarang nggak enak, nggak usah dilarang ngerti dewe. Saudara, jadi hampir 90% penyakit itu karena mulut kita rakus. Jadi kalau kita disuruh doakan orang sakit, jangan didoakan, periksa pola makanmu bagaimana. Itu dulu. Asam lambung yang kedua karena stres. Mikir terus hidupnya, mikir terus. Maaf saya tanya, kita ini pintar atau bodoh sih jangan tersinggung? Loh, ngaku cepetan. Kita ini pintar atau bodoh? Pintar. Kalau COVID kalah aku pintar. Loh, betul nggak? Manusia itu nggak ada pintar-pintarnya. Betul. Demam berdarah kita kalah. Binatang lebih pintar daripada kita. Lihat atau tidak? Tersinggung. Agak jawab. Binatang itu lebih pintar dari kita. Apa? Makan rumput. Makan rumput. Iya, itu luar biasa. Saudara, binatang itu jauh lebih pintar dari kita. Lihat, sapi kita sembelih, dagingnya kita makan, kulitnya kita jadikan jaket. Jaketan kulit sapi masih masuk angin. Ya, sapinya pernah masuk angin. Terus pahing itu sapi bersih enggak loh. Maka itu sampai sekarang enggak ada sapi keroan loh, supaya kita itu sadar itu burung-burung rumahnya pakai atap enggak supaya enggak kehujanan. Itu saya kagum loh dengan burung. Hujan terus mereka ya biasa aja. Nah coba kita panas kurang ngeluh, udan pilek, nah kapan sehat ini? Maka itu mereka itu lebih pintar dari kita. Dan lihat rumah sarang burung, saya tuh kagum. Jarang atau sering sarang burung yang sudah kepake, nggak kepake terus jatuh. Jarang sekali. Apakah sarang burung pakai fondasi? Itu loh, saya tanya serius ini kok. Kalau cuma ditempelkan gitu, wah, tapi kena angin. Lalu rumah manusia fondasi banjir lumpuh juga. Jadi siapa lebih pintar? Ya, maaf ya jangan tersinggung. Kalau sadar kurang pintar, ojo kakek mikir. Supaya nggak lambungnya sakit, nggak darah tinggi, enggak. Lu betul nggak? Orang yang kebanyakan mikir itu pasti susah tidur. Betul? Lambungnya perih, tekanan darah terus malah nggak sembuh. Lu betul nggak salah saya ngomong ini? Jadi sudah percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dia bilang sudah selesai kok. Setuju? Ya sudah. Jadi kalau takut besok gimana? Itu Yesus, saya tidur Yesus. Lu kan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada lagi. Itu keren loh firman itu. Nah itu firman. Kita tahu kehendaknya. Khawatir itu kalau diukur pakai kilogram, itu kira-kira berapa kilo? Khawatir sehari itu berapa kilo beratnya? Ngomong aja. Sebut angka, nggak usah takut salah. Ayo, berapa adik? Kamu hitung berapa kilo? Satu khawatir satu hari. Ya, siapa namanya? Itu, siapa namanya? Yuk, siapa namanya? Siapa? Yohanes. Umur berapa? 10. Saya tuh dari tadi lihat Yohanes ini serius dengerin, ikut senyum juga. Maka itu saya senang kalau saya ngajar ada anak kecil. Yohanes, mama papamu yang mana? Mama papa itu mama papa. Kenapa
Apa gak buat jatuh di rumah? Ayo, benar, bapak-bapak yang masuk gereja bertobat. Yohanes mesti dengerin dari tadi. Oke Yohanes, berapa kilo khawatir satu hari? Sebut aja angkanya. Gak apa-apa, aku bilang 2 on pengen. Berapa kilo Yohanes? Cepetan. Bukan satu hari berapa kilo? Yohanes ngecil lihat mama sini. Berapa kilo? Nyebut aja angka. Berapa? Berapa kilo? Satu kilo gaji terus. Yo, saya percaya. Loh, dia bisa milih 31. Anjir ya, oke. Yohanes kamu jujur. Pada yang gede-gede enggak jawab apa. Malu nggak jawab Yohanes? Bayangkan khawatir satu hari itu 31 kilo. Berat atau ringan? Nah, sekok gagahnya orang gagah. Kalau suruh mikul 31 kilo 24 jam, bengkok juga. Betul? Nah, ini. Ada nggak orang yang mengkhawatirkan seminggu yang akan datang? Loh, ada nggak saya tanya? Ada nggak? Nggak ada, tadi aku jawab. Ada. Namamu siapa? Kita ada perempuan kecil di belakang kecamatan. Namamu siapa? Namamu siapa? Yesli. Umur berapa? 11, 10, 11. Yang gede-gede diam semua. Ya saya jawab tadi enggak. Salah Yesli. Ada orang kayak begitu. Nah, seminggu ke depan belum terjadi karena belum nyampe. Baru hari ini. Bisa dipikirin sekarang. Ada nggak orang mikir hari ini untuk sebulan akan datang? Orang goblok. Kenapa? Di sini goblok ini jangan tersebut. Kalau satu hari Yohanes bilang 31 kilo, 7 hari itu jadi berapa kilo? Itu kan cepat. 217. Berapa? 217. 217. Dan sebulan. Lo ngerti? Itu mati senang 34. Khawatir hari ini biar hari ini. Khawatir besok belum nyampe. Besok ada lagi. Habiskan yang 31 kilo hari ini supaya waktu tidur enteng. Besok bangun seger, terima lagi 31 kilo. Nah, jadi kalau khawatir seminggu, jadi berapa tadi seminggu? 31 kali 7 itu berapa? 217. 217 ditambah 31 yang hari ini. Jadi orang itu mikul berapa kilo? Cepat. 217 tambah 31. Tambah 31 248. Bayangkan itu yang seminggu, yang sebulan 930. Iya. Ayam penyet masih lebih enak daripada wong penyet. Loh, betul tidak? Maka itu saya jangan marah saya berkata goblok. Ya karena dipikul segitu banyak. Maka itu ada orang-orang umur 40 wajah 70. Aduh kasihan betul. Ngerti maksudnya? Loh, ngerti enggak? Umur 40-an tapi wajahnya kasihan sekali orang kayak begini. Itu karena mikir terus. Apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin. Baru cantengan. Mau cocok kanker. Lu sih ngomong sopo? Lu pernah tahu gak orang kayak begitu? Bukan dokter kok mutusin sendiri. Cuma cantengan gara-gara kecepet lawang bilang kanker. Ngerti gak contoh ini tadi? Maka itu hidup itu yang benar di hadapan Tuhan. Ikuti semua peraturan Tuhan. Oke, kita baca. Ayo bareng-bareng. Efesus 5:17 1, 2, 3. Sebab itu janganlah stop. Jadi ngomong bodoh bukan saya. Siapa yang ngomong bodoh? Tuhan. Saya cuma ikut-ikut saja. Jangan bodoh. Kapan kita bodoh? Kalau dibalik pakai negatif, ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu bodoh.
apa kehendak Tuhan, percaya dia. Anak kecil yang percaya papa mamanya perlu khawatir enggak? Saya beri contoh ya, yang punya anak pasti tahu. Suatu malam ada papa mama lagi sedih karena uang habis, besok nggak tahu mau makan apa. Punya 3 anak, umur 10, umur 8, umur 6. Terus papa mama ngomong, nah besok kita tuh nggak tahu mau makan apa karena kita nggak punya uang. Ayo jawab. Ketika 3 anak ini mendengar jelas bapak ibunya ngomong begitu, nggak ada uang, besok makan apa? Anak 3 ini nangis. Mosok? Lu besok ya nggak tahu makan apa ya? Nggak nangis? Ngapain? Nggak ngurus. Malah gedebuk-gedebuk, lari-lari, kejar-kejaran begitu. Loh, mereka dengar apa tadi? Mereka dengar besok nggak tahu mau makan apa karena banyak uang. Mereka dengar nggak? Nah, kenapa kok nggak ngurus? Kok nggak gubris? Cuek saja, malah main-main. Urusannya bapak botu. Sekarang ini loh anak-anak. Kalau kita anak-anaknya dan kita tahu kehendaknya, perlu khawatir? Tidak, karena ada jaminan. Mengapa kita yang sudah melayani Tuhan sekian lama, sudah ikut sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tapi kok ada banyak hal yang gak baik terjadi? Itu seperti orang kerja bakti tadi, dari pagi ikut sibuk, tapi gak tahu mau dikerjakan apa. Pokoknya sibuk. Nah, itu jadi masalah. Cari kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kapan kita bisa gampang mengerti kehendak Tuhan? Saya beri contoh 2 saudara kita, Abraham dan Maria. Saya paling suka mempelajari hidup mereka 2. Abraham, masih ingat Abraham? Sebelum jadi Abraham, suatu hari Yahweh Tuhan kita datangi Abraham terus ngomong, tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumah orang tuamu, tinggalkan kotamu, tinggalkan semuanya, ajak istrimu, ajak kemenakanmu, pergi ke suatu tempat. Masih ingat? Waktu yang Maha Kudus bicara itu pada Abraham, Abraham sudah kenal belum yang ngomong ini siapa? Belum loh saudara. Karena kitab Yosua 24 menulis waktu itu nenek moyang kita masih penyembah berhala di seberang sungai Efrat. Nah, saya beri contoh kebalik. Kalau ada seorang hamba Tuhan mau ngajak pendeta, suatu malam Tuhan hadir, hai hambaku, besok kamu ke bandara, ajak keluargamu, terus tanya kemana Tuhan, jangan banyak tanya, pergi dulu ke bandara. Ayo, ini pendeta, langsung berangkat atau cari kehendak Tuhan dulu? Enggak, cepat jawab. Cari peneguhan, ya cari peneguhan dulu, cari itu. Saudara, enggak, Abraham enggak begitu, langsung berangkat. Apa artinya? Artinya Abraham enggak punya pilihan, enggak punya kehendak, enggak punya rencana buat diri sendiri. Jadi saudara dan saya akan gampang tahu kehendak Tuhan kalau Tuhan tahu di hati kita nggak ada rencana, nggak ada planning, nol dulu. Maka kesimpulannya, kalau saudara doa puasa mencari kehendak Tuhan, tapi Tuhan tahu sudah punya planning ini, planning itu, bahkan dalam teori manajemen rencana A, plan A,
siapkan plan B, itu manajemen. Tapi Tuhan nggak mau, nggak ada rencana A, nggak ada rencana B, nggak ada rencana C, no, kosong. Maka Tuhan akan bicara. Maka kesimpulannya, kalau sampai ada di antara kita sudah doa puasa 40 hari kali 10 enggak dengar suara Tuhan, karena Tuhan tahu orang itu sudah punya banyak rencana buat dirinya sendiri. Nah, kenapa kalau Tuhan tahu ada orang sudah punya rencana buat diri sendiri itu nggak bisa ngomong? Tuhan mikir, daripada aku gelut orang kowe, tahu, daripada aku bertengkar dengan kamu, ya sudah, selesaikan kehendak. Contoh Maria. Zaman Maria hidup masih banyak gadis. Jawab dong cepetan. Banyak. Nah, misalnya Tuhan bilang ini kepada Gabriel, kan yang suruh Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Tapi Tuhan nggak ngomong ke Nazaret ketemu Maria, pokoknya cari gadis. Pagi-pagi Gabriel turun ke satu negara, satu kota. Gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Ada yang mau? Enggak, balik lagi sore-sore. Besok turun lagi. Ke negara lain, ke kota lain. Gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Bayangkan Gabriel perlu berapa tahun bolak-balik itu. Lu ngerti gak ilustrasi? Maka itu Papa langsung tunjuk Gabriel, Maria di Nazaret. Ada kan banyak. Jadi yang Tuhan periksa adalah hati. Yang nurut siapa? Ketika Tuhan periksa supaya rencananya segera terjadi, nah ini langkah terakhir Abraham dan langkah terakhir Maria adalah berkata, jadilah kehendakmu. Sebab mereka nggak punya kehendak untuk diri sendiri. Betul? Maka itu jangan begini. Ini yang anak-anak muda ya, anak-anak muda yang belum menikah, belum punya pacar. Tuhan, aku tertarik pada 3 orang loh Tuhan. Yang mana? Nah, Tuhan itu nggak bisa dikasih pilihan. Kalau sudah milih ada 3, Tuhan jawab milih diri. Sama Tuhan, kami ini lagi cari rumah Tuhan. Kami tertarik ada 4 rumah Tuhan. Kira-kira yang mana? Ada nggak orang bisa doa cari kehendak Tuhan seperti ini? Sudah punya pilihan, nggak bisa. Ngerti maksudnya? Jadi nama Maria itu artinya bagus, nurut, taat. Maka itu kalau ada yang namanya Maria, wablek gantian Mario. Karena saudara nggak apa-apa. Ada yang namanya Maria di sini. Maaf ya. Jadi kita akan mudah mengerti kehendak Tuhan kalau jawaban. Kalau Tuhan tahu kita nggak punya pilihan. Maaf ya, saya cuma cerita. Seperti saudara tahu, kami tinggal di Papua setelah kemarin sore. Kami suami istri baru tiba di Jawa dari Papua. Ya. Nah, waktu Tuhan bicara kepada saya untuk saya ke Irian, itu waktu saya sudah mapan di luar negeri. Ya, waktu itu saya sudah jarang tinggal di Indonesia, keliling. Tahun 89 bulan Agustus Tuhan bilang, Daniel kamu di Irian, waktu namanya Irian. Saya nggak pakai tanya, Tuhan mau doa puasa dulu, betul nggak? Nah, teman saya pendeta orang Surabaya yang sudah pelayanan di kota Honolulu di Hawaii. Koden, kalau Koden sudah menetap di Amerika lalu pelayanan ke Irian itu kemunduran. Dia bilang itu mundur. Nah, tapi saya nggak pernah mikir maju atau mundur. Yang saya mikir cuma Tuhan dulu atau tidak. Begitu ada pernyataan Tuhan, kamu ke Irian, dan yang saya pertanyaan pertama, kapan saya berangkat? Nah, maaf saya cuma cerita. Nggak ada pilihan dalam hidup saya. Maka itu Tuhan gampang bicara. Jadi lagi sekali, kalau ada yang susah mencari kehendak Tuhan, berarti
Berarti orang itu Banyak pilihan. punya banyak pilihan. Dia nggak bisa lupa. Jadi Abraham dan Maria adalah contoh. Maka itu sebelum kita mencari kehendak Tuhan, periksa punya pilihan gak? Kalau ada, nolkan. Baru Tuhan akan bicara kepada kita. Jangan coba membegini, Tuhan aku punya rencana A. Dan kalau ini nggak berhasil, biarlah rencana B. Nah itu bukan ngajak Tuhan kerjasama. Itu sudah ngajak Tuhan tinggal tanda tangan. Ayo. Ngerti sekarang? Ya inilah. Maka itu langkah terakhir akan selalu salah ketika kita memutuskan keinginan kita sendiri. Ini yang luar biasa. Saya beri kesaksian dengan apa Tuhan ingat. Satu hari saudara, kira-kira tahun 2016 kira-kira saya, tiba-tiba saya tuh dengar berita yang bukan dari saya, bukan langsung ke saya. Ya, ini kebiasaan saya. Saya lagi ngomong-ngomong dengan beberapa orang. Tiba-tiba di sebelah kiri saya ada orang cerita, wih, ini ada temannya adikku kecelakaan. Dia itu naik mobil. Ya, waktu itu umurnya belum 30, saya lupa. Naik mobil, tahu ada orang mabuk boncengan. Dia kaget karena yang mabuk naik motor itu ngambil jalur dia. Belum sempat mikir karena ngebut motor itu. Dia baru kaget motor itu maju ke depan dia, langsung naik ke kap mobil, kap mesin, motornya naik ke kap mobil, belesek saudara, kap mobil kena ke dahi depan, pecah, matanya dua-dua lepas. Terusnya naik motor ini lompat, mati di tempat. Dia buta langsung. Wih, saya dengar ini cerita. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, cari orang itu, temui dia. Ayo, maaf ya, maaf. Inilah yang saya alami dalam hidup. Saya nggak punya pilihan apa. Akhirnya saya harus ikut, saya harus pindah tempat saya ke tempat orang yang ngomong, maaf tadi itu siapa yang diceritakan? Ada di mana? Oh itu adiknya teman saya. Saya ngomong betul, teman adik saya, adiknya teman saya. Yang betul nggak sih? Teman adik saya, oh ya betul, maaf. Saya bilang, coba teleponkan sekarang, orangnya di mana? Terus orang ini kaget, lalu bapak mau apa? Ya semua cari, karena Tuhan urusan. Ternyata sudah dibawa ke Singapura. Ya udah, tanyakan alamatnya. Rumah sakit mana? Maaf, saya langsung berangkat besoknya. Enggak kenal. Begitu saya sampai Singapura, lihat orang ini, mata diperban, dahi diperban, tangan kaki diikat. Loh, kok diikat kena apa? Ibunya nangis, dia meronta. Dia gak terima, aku buta sekarang. Wih, hati saya miris sekali. Ternyata dia sudah pernah dengar tentang saya. Jadi saya bilang, saya sebut namanya. Oh, ini dia. Saya ikut merasakan kesedihan. Saudara gak bisa bayangkan. Maaf saya cuma tanya, kalau suruh milih buta sejak lahir atau buta setelah dewasa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Ayo jujur, kalau milih kita, ya saya milih buta sejak lahir. Sekalian nggak lihat apa-apa. Tapi dia itu lulusan Amerika, pernah kerja di Australia, pernah tinggal di Kanada. Bayangkan apa nggak stres? 2 hari saya di rumah sakit itu
dia untuk cerita, untuk semua. Nanti suatu hari saya akan ajak dia ke Nganjuk sebesar itu. Akhirnya saya layani. Maaf, saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak ngalami. Tapi ini kalimat yang saya bilang: balas dendam pada iblis yang merusak hidup. Ayo, kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan sekarang. Dia tinggal di suatu desa di Kabupaten Bolang Mangondo, di Minahasa, di satu desa namanya Inobon. 3 bulan pertama di rumah sakit itu nggak diobatin apa-apa. Ini lumrahnya, dokter hanya mengambil pecahan tulang tengkorak yang kecil-kecil di otaknya pakai pinset. Jadi karena remuk ini, hidungnya bengkok karena hantaman kap mobil. Tuhan beri kesempatan saya ajak dia keliling pelayanan. Pernah ke Kediri. Nah, waktu itu kesaksian kami diundang retreat oleh gereja di Kediri. Nah, salah satu jam siang mereka ngajak jalan-jalan ke Gunung Kelut. Ternyata Stephen ikut. Boleh saya ikut? Nah, yang kaget yang lain. Ikut orang buta mau melihat apa? Tapi dia bisa nikmati Gunung Kelut itu banyak. Saya berajak ke Singapura, ke Taiwan untuk pelayanan, dan kemana-mana dia yang memberi kesaksian. Sekarang dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia itu orang yang ceria, suka bergurau. Maka kalau dia ketemu orang-orang yang punya gangguan penglihatan, dia bisa menghibur. Gak apa-apa, aku kayak begini loh. Hebat nggak, saudara? Nah, dia betul-betul dia di situ balas. Nah, ini baru salah satu sekian banyak kasus yang saya nggak pernah ada urusan dengan siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan tahu saya teman sekerja Tuhan dan Tuhan ingin nolong orang-orang itu, saya yang dipakai, ya saya berangkat. Dan puji Tuhan, keluarga mereka memberi kesaksian di banyak orang. Nggak ada orang lain yang bukan keluarga kami yang seperti pendeta Daniel Alexander. Dan maaf ya kalau ikut dengar. Jadi waktu saya ajak dia keliling-keliling, saya bayar tiketnya, bukan keluarga mereka. Harusnya gak begitu. Maksud mintain uang bayar tiket? Maaf, saya cuma cerita. Nanti akhir tahun ini diundang ke TO, baterai habis. Udah, nyambung langsung ya, nggak putus. Dia akan ikut kami lagi ke Taiwan nanti akhir tahun. Dia memberi kesaksian. Bayangkan, nah, maaf, bisa nggak saya nggak nurut, nggak mau urusan, nggak kenal kok. Apalagi saya keluar uang sendiri semua. Maaf, saya cuma cerita. Maka itu orang yang nggak punya pilihan, nggak punya plan A, plan B, nggak punya rencana B di hidupnya, percayalah, nggak usah doa puasa cari kehendak Tuhan. Tuhan pasti ngajak orang itu kerja. Itu langkah terakhir. Ini yang luar biasa. Ayo mulai hari ini kita kerjakan, cari kehendaknya dan ikuti apa rencana Tuhan di hidup kita. Saya beri contoh lagi. Masih ingat kasusnya Ferdi Sambo tahun yang lalu? Masih ingat Baradae? Betul? Masih ingat siapa pengacaranya? Nah, itu anak saya, Roni Talapes. Hal yang sama. Tahun 98 saya ada di kota Manokwari, Papua Barat sekarang. Tiba-tiba saya lihat Roni Talapes itu kelas 2 SMP, kurus, kecil. Tiba-tiba saya nggak kenal. Tiba-tiba Tuhan bilang, selamatkan anak itu, ambil dia. Terus saya dekati, kenalan dia. Pertama manggil Om, saya Daniel Alexander. Oh ya Om, saya Roni. Terus saya duduk
duduk bersama dia bukan di gereja, di sebuah tempat, di salah satu tempat yang ramai di Manokwari. Kamu ini siapa? Papamu mana? Saya nggak pernah lihat kamu karena waktu saya umur 4 tahun bapak saya meninggal. Lalu mamamu di mana? Ada. Langsung Roh Kudus bilang, ajak dia ketemu, ajak dia untuk kamu ketemu mamanya. Yuk, karena Roh Kudus bilang, sekolahkan anak ini biaya. Begitu saya ketemu ibunya, saya cerita, ibunya cuma pegawai negeri. Saya lupa kelas apa. Dan Roni ini punya kakak perempuan namanya Jane. Nah, Jane ini yang dibiayai ibunya. Nah, padahal ibunya nggak cerita. Pokoknya ibu mulai hari ini Roni ini tanggung jawab saya akan sekolahkan. Nangis ibu. Aduh, terima kasih Pak Pendeta. Saya memang mikir ini masa depan anak ini mau jadi apa. SMP lulus, dia bilang, Pak, akhirnya manggil kami papa mama, Pak, boleh gak saya SMA di Manado? Boleh, ikut Oma. Ya, jadi papanya Ambon, mamanya Minasa. Ikut Oma. Saya tanya mamamu, boleh? Ya, saya biayai sekolah SMA, lulus. Ternyata sebelum dia lulus SMA, ibunya meninggal juga. Jadi anak ini yatim piatu. Kami jadi papa mama. Lulus SMA, dia bilang, Pak, saya mau ngambil jurusan hukum, saya ingin jadi pengacara, saya ingin bela orang-orang tertindas. Wih, luar biasa. Daftar dan diterima di Atma Jaya, Jakarta, yang di pinggir jembatan Semanggi. Lulus kuliah. Dia bilang, Pak, boleh gak saya ngambil lisensi pengacara? Silakan. Lulus juga jadi pengacara. Begitu dia lulus jadi pengacara, saya cuma pesan satu, Ron, papanya pesan satu, jangan sekali-kali kamu ngurus perceraian. Awas. Dan dia nurut. Dengan 3 temannya, mereka berempat bentuk kantor pengacara. Ada sampai hari ini. Nah, kasus pertama, dan tanpa sepengetahuan saya, begitu dia punya izin jadi pengacara, langsung dia daftarkan. Saya lupa di apa, untuk jadi pengacara yang nggak bayar pro bono itu. Wah, di situ kami malah bangga. Hebat, nah, kok kamu sudah punya hati seperti itu? Itu yang buat kami bangga. Karena saya lihat hidup papa mama, ada orang susah, orang miskin luar biasa. Terharu sekali. Kasus pertama yang ditangani dan namanya dikenal oleh Indonesia. Masih ingat berapa tahun yang lalu, pagi-pagi ada anak muda namanya Afriani sambil mabuk habis dugem naik mobil nabrak orang di Monas, 9 orang mati. Dan 99 orang miskin semua dari Cesa, Jawa Tengah. Roni Talapesti mengajukan diri jadi pengacara korban. Luar biasa. Wah, namanya mulai melejit. Kasus kedua, dia dipilih menjadi pengacaranya Ahok waktu diadili sebagai satu-satunya pengacara termuda waktu itu. Wah, namanya mulai. Nah, ketika kasus Baradae kan sudah punya pengacara, tapi bayarannya mahal. Nggak tahu bagaimana, lalu keluarganya, papa mamanya Baradae ini dengar, langsung dipanggil dan ditunjuk jadi pengacara. Dan luar biasa hasilnya, bukan? Waktu itu kasus Ferdy Sambo, bukan Ferdy Sambonya, bukan pengacara lain, anak ini. Nah, saya cuma cerita, bisa nggak tahun 98 saya nggak ngurut anaknya siapa? Ngerti contoh ini? Maka itu lagi sekali kalau saya simpulkan, orang egois dan orang pelit nggak bisa dipakai Tuhan. Catatan apa? Orang pelit dan orang egois nggak bisa dengan suara Tuhan, pasti budek. Karena kalau Tuhan nggak dikerja sama, mau Tuhan emang duitmu, nah itu dia. Jadi ketika Tuhan bawa saya untuk itu, keluar uang nggak sedikit, tapi Tuhan luar biasa. Ini yang kita harus buat dalam hidup. Usahakan supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Jadi
atau tidak? Namanya manusia kok, betul? Nah, kerjakan itu. Jadi cara mengerti apa itu langkah terakhir, apa itu? Sudah 1 jam lebih, maaf. Mau berubah mulai hari ini? Besok pagi-pagi bangun selalu tanya apa? Ya, awal kami menikah, kira-kira 3 bulan pertama istri saya tanya, aku baru dengar tiap hari doamu yang gak pernah berubah. Dan memang itu doa saya sejak tahun 70-an. Kalau saya bangun pagi, kalimat yang saya selalu katakan, Tuhan, siapa yang saya harus berkati hari ini? Itu selalu. Dan istri saya perhatikan, kenapa ya? Memang kan Tuhan ajari, berikanlah kepada kami, doa Bapak kami itu, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Apa arti kata secukupnya? Ayolah jawaban. Apa arti kata secukupnya? Kalau ada lebih. Apa? Tidak lebih, tidak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Apa Pak? Seadanya. Pas. Tapi Papa di surga nggak pernah memberi seadanya dan nggak pernah memberi pas. Lebih atau nggak Pak Dewi? Nah itu loh. Nah lebihnya ojo mbok Dewi. Ada teman saya bantuan dari Kudus sekarang di Napi, dia ngajar. Kenapa minta secukupnya kok diberi lebih? Sebab di sekitar kita banyak orang yang belum punya papa, belum kenal papa kita, dan Tuhan tahu mereka lapar, mereka titip, Tuhan titip kita untuk dibagi. Oh itu artinya. Tapi ada yang nggak percaya, enggak. Kalau Tuhan, kalau kita minta secukupnya, dia pasti masih pas juga, melawan lagi. Saya punya jawab. Apa buktinya Tuhan memberi kita lebih padahal mintanya pas? Buktinya delawakmu kan bener-bener. Jangan marah saya. Betul. Itu katakan goblok dia. Maaf, jangan marah. Maka itu mulai hari ini ayo kita bagi. Amin. Maka itu jangan simpan makanan ini buat besok. Berarti di tetangga kita ada orang lapar, ada orang tidur sambil lapar, dan kita nggak bagus. Itu doa Bapak kami, keren sekali. Maka itu kalau Tuhan lihat kita nggak pelit, nggak egois, Tuhan gampang nyuruh kita buat ini, buat itu. Amin. Itulah langkah terakhir hidup kita. Artinya langkah terakhir itu, begitu malam ini kita selesaikan hari ini, sama seperti orang punya toko, orang punya jualan di pasar, malam hitung-hitungan nggak? Loh saya tanya kok, nggak ada orang yang jualan malam nggak untung. Lu jawab ya atau tidak? Untuk apa ngitung? Untuk tahu apa? Berarti mau rugi. Harus loh jawab jujur. Secapek-capeknya orang jualan, sesuai hitung terus. Mungkin tidak harus dihitung walaupun capek. Nah, bagian terakhir dari tema langkah terakhir ini. Setiap hari sebelum kita tidur, tutup hari ini, ayo hitung-hitungan dengan Tuhan. Dari pagi kita dapat berkat, betul? Sebelum siang dapat berkat, siang lagi dapat berkat, menjelang sore dapat berkat. Nah, ayo dihitung untuk apa? Ini saya cuma ceritain. Saya ini kalau lagi di perjalanan, asal bukan di tol, lihat ada orang jualan ini, jual itu, kelihatan sedih, saya harus berhenti. Tadi pagi di Balong Kebang, saya lagi komplain di kerjanya Pak Sulit. Tiba-tiba saya lihat di jalan depan itu ada mbok-mbok tua mikul gendong rumput banyak sekali.
Nah betul anak saya Amos ada di pintu masuk. Amos, pakai dia. Cepat kasih uang 100.000 ke ibu itu. Dia bingung bilang mana? Itu jalan keluar. Saudara, kasihan dia. Kemarin waktu saya turun di Juanda dijemput anak saya namanya Muhammad Taufik, ya dia memang supir taksi. Saya selalu telepon dia mau jemput. Nah mau cari tempat untuk kami pelayanan, ternyata kami kelewatan. Nggak kebetulan kelewatan itu. Saya lihat ada ibu-ibu pakai jilbab lagi sandaran di duduknya di trotoar, kepalanya ada di apa itu sadelnya sepeda, dan saya lihat dia jual undi-undi. Tapi sudah kelewat. Nah balik saya bilang pada Taufik, ada apa-apa? Kamu lihat tadi ibu-ibu jual undi-undi? Oh iya. Akhirnya kamu harus muter balik. Saya sapa dia sampai 3 kali, ternyata dia tidur nyenyak, nggak dengar. Bu, undi-undi berapa? Bu, nggak bangun. Akhirnya saya teriak, baru dia bangun. Ibu hitung semua berapa? Dihitung 32.500. Maaf ya saya cuma cerita. Tuhan kota Roh Kudus gerakan saya kasih dia 300.000. Dia kaget. Anak berapa di rumah? 3 orang. Maaf, saya nggak bilang soal duitnya. Saya jadi berkat. Ibu, saya titip satu nama ya, nama Yesus. Mungkin kita nggak ketemu lagi, ya pasti saya nggak tahu. Dan Bu ingat, berseru ya pada nama itu. Karena saya pegang Roma 10. Barang siapa berseru pada nama Tuhan dia diselamatkan. Ingat. Nah, ketika sudah dibungkus semua, dibuka lagi satu bungkusan. Lo kenapa Bu? Ada kertas 3 katanya gitu. Kalau kertas itu mau nggak dijual bawa pulang. Dikasih. Saya nggak makan undi-undi itu. Nah, ketika kami masuk ke tempat pelayanan itu, ternyata kompleks dan ada satpam. Satu kantong ini dibagi 2 sama ibu itu, satu kantong saya kasih ke satpam. Senang sekali. Yang satu dibawa anak saya Taufik. Pulang dari gereja tadi, mau ke kota Nganjuk, itu anak saya jadi saksi. Saya lihat ada bapak-bapak mikul kayu bakar. Saya stop. Saya tanya, Pak, di sana obat-obatan dijual atau enggak? Oh, buat di rumah. Terus Pak Barnabas teriak, Pak, apa? Brodol. Iya, Pak, ada kali yang brodol, ada satu yang gesek itu loh. Saya kasih uang. Dia kaget. Nah, nggak jauh dari dia ada rumah, ya, ada 2 mbok-mbok bilang, gak ngomong terima kasih gue. Itu dibentak malah. Lucu juga ini orang-orang di desa. Ayo kita berbagi dalam berharga buat mereka bisa menikmati. Mau berbagi? Nanti malam siap hitung-hitungan sebelum tidur. Nah, jadi tiap malam saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Hari ini saya sudah berkati siapa, yang Tuhan beri kepada saya bagi ke siapa, masih sisa berapa hari ini. Ya besok cari lagi. Kabeh jangan telat. Nah, hidup seperti itu enaknya luar biasa. Tidurnya pasti nyenyak. Karena hari ini kita sudah menghibur banyak orang, memberkati banyak orang. Besok ada lagi. Amin. Apalagi zaman sekarang, zaman online. Jadi walaupun saudara sedang tidur, toko tetap buka online. Betul, uang bisa masuk. Lu kok amin semua? Lu wes tinggal turun. Besok cek pagi-pagi ada yang masuk. Ayo kita tanya lagi, Tuhan siapa yang aku harus berkati hari ini? Hidup seperti itu menyenangkan. Mau? Belum tentu. Yang medit dan egois pasti mau. Nanti orang pelit itu kalau untuk dirinya sendiri, wah, tapi untuk orang lain ini, ayo hari ini kita berbagi. Amin.
pilihan di tangan kita semua. Satu ayat lagi yang terakhir. Oh, dari tadi saya cuma berngomong satu ayat. Kita lihat ayat Filipi 1 ayat 22. Ini loh yang Tuhan cari. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, kalau ada orang ngomong kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti orang ini pengen mati atau pengen hidup? Jawaban. Pengen mati. Pengen mati atau pengen hidup? Mati. Mati. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, nah dari mana kita tahu dia ingin mati? Lihat ayat 23. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Desakan pihak pertama, baca. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Artinya mati. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24 jawabannya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di mana? Di dunia ini, karena ini loh tujuan hidup, ini loh langkah terakhir. Saudara dan saya mulai hari ini harus mencari kamu itu siapa. Saya beri contoh. Ayah ibu berjuang keras, kamunya siapa? Anak-anak. Tapi anak-anak kan gak kecil terus, suatu hari sudah dewasa bukan? Dan anak-anak sudah punya keluarga. Apakah kalau anak-anak sudah mandiri, orang itu tetap berjuang untuk mereka? Salah, jadi pemalas anak-anak itu. Nah, kalau anak-anak sudah dewasa, sudah mandiri, dan kita masih kuat, pernah gak tanya, aku berjuang untuk siapa lagi? Nah, cari kamu yang lain. Kok gak aneh? Sini ngomong 1 jam 1/4. Kepala tebok. Maaf, saya nggak ngerti apa usaha. Pak Demam Klambia Pak ditembak mantu. Itu namanya ontong gede. Buah bunga pisang itu loh nggak ngerti. Kan baju merah Pak Demam Klambia. Di gereja mantu. Amin. Amin. Maaf, tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi pulang dari sini tentukan langkah terakhir kita, yaitu tiap malam waktu kita mau tidur, hitung-hitungan hari ini aku ngapain. Percayalah, kalau tiap hari kita hitung-hitungan, oh hidup ini menyenangkan. Yakin badinya pasti banyak, untungnya pasti banyak. Kalau tiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kalau untungnya banyak, tidurnya bagaimana? Blengsek. Betul, nyenyak. Orang yang tidurnya nyenyak, bangun paginya seger. Kalau bangun pagi seger, kerjanya lebih sergap. Betul? Tidurnya nggak nyenyak, bangun pagi ngamuk-ngamuk. Betul? Nah, ayo kita berubah. Langkah terakhir itu nanti malam ini, tiap malam hitung-hitungan apa yang sudah aku kerjakan dengan Tuhan hari ini. Wajar toh? Nah, itu yang Tuhan cari di antara kita. Kembali ayat 22 tadi belum selesai. Jadi mulai hari ini cari siapa kamu. Nah, untuk menemukan siapa kamu, langkah terakhirnya gini. Suatu hari kita pasti mati enggak? Orang kaya juga mati enggak? Mati. Maka itu duit banyak pun nggak bisa nolong, mati juga. Nah, ini pertanyaannya. Kalau suatu hari aku meninggal, tanyakan, kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan? Ngerti? Nah, kalau saudara bisa menemukan tulisan apa di batu nisan itu, nah itulah kamu. Maaf, saya cuma cerita, saya tahu. Nanti kalau saya meninggal, anak-anak Papua akan nulis sesuatu di batu nisan karena saya berjuang untuk mereka. Kami berjuang untuk mereka, anak-anak
mungkin pesen ke keluarganya, besok aku mati tulis di sinilah dibaringkan maling terkenal. Loh, ya orang jawab cepetan. Enggak. Maka itu supaya kita tahu kamu itu siapa. Hari ini mikir langkah terakhir yang terakhir, betul-betul artinya kita mati. Orang akan nulis apa? Keren nggak kalimat itu? Ya, itu ayat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, baca lanjut, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi selama kita masih hidup ini harus berbuah. Amin. Nah, ini konsepnya. Tahun 70-an Roh Kudus mengajar saya ayat. Jawab, ada nggak pohon buah durian, manggis, jeruk, pepaya, salak pernah makan buahnya sendiri? Ada nggak? Ngerti nggak maksudnya? Itu saya dapatkan Roh Kudus tahun 70. Logikanya kalau buah itu model kita manusia, nah kenapa aku berjerih payah? Aku nggak bisa nikmati, orang lain nikmati. Ayo, kalau pohon buah seperti kita bakal buah lagi nggak? Jauh bakal buah lagi nggak? Enggak. Nah untuk apa? Aku nggak pernah tahu rasanya kok. Wih, di situ saya bertobat lewat ayat. Hari ini berapa banyak buah yang keluar di hidup kita? Dan siapa yang sudah menikmati? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Amin. Senang hidup kayak begini. Tiap malam hitung batine piro. Tiap malam semua kita adalah pengusaha-pengusaha hitung. Hari ini untungnya Tuhan, bukan untung kita. Tuhan untung berapa? Siapa yang kita sudah berkati hari ini? Siapa yang sudah kena sentuhan kasih Tuhan lewat hidup kita hari ini? Kalau ada orang tanya hari ini, ya itu tadi satu mbok-mbok ngangkut rumput dan yang cari kayu bakar bapak-bapak. Nah, itu saya hitung kalau malam ini mau tidur saya pikir berapa lagi. Wah, semangat tidur nyenyak, besok semangat lagi siapa lagi yang berdoa. Dan itu sepanjang hari. Percaya akan mengalir terus karena kita berbagi. Cukup-cukup jangan panjang-panjang juga supaya medit nggak bisa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pelaku firman. Langkah terakhir kita, tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.